Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kurniawan dengan NIM 4251960 dari kelas 3C. Di sini saya akan menampilkan penggunaan aplikasi Contiki yang merupakan salah satu aplikasi simulasi untuk wireless sensor network. Nah, aplikasi Contiki ini kita install dalam Ubuntu Desktop. Kita langsung saja masuk ke Ubuntu Desktop. Di sini saya sudah install Ubuntu Desktop menggunakan Box. Oke, kita langsung simulasi untuk aplikasinya. Pertama kita masuk ke terminal. Di terminal kita masuk ke direktori penyimpanan aplikasi. Direktorinya itu cd downloads dan config, kemudian tools. Ya, untuk menjalankan aplikasi Contiki kita masukkan perintah sudo t, masukkan password. Oke, kita tunggu beberapa saat hingga aplikasi Contikinya terbuka. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Contiki. Nantinya akan kita simulasikan. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita buat file simulasi baru di simulation. Sini saya namakan my simulation, kemudian kita create. Nah, ini adalah tampilan simulasinya. Kemudian untuk simulasi pertama kita buat node-node yang akan digunakan nantinya. Nah, node yang pertama adalah kita buat sync node. Caranya adalah kita masuk ke web modes, kemudian add modes dan create new mode type. Kemudian di sini tipenya adalah sky mode. Di sini saya berikan nama sync. Contiki prosesnya kita browse. Untuk sync, filenya berada di folder Contiki, kemudian examples, kemudian IPv6, RPL collect. Kemudian di sini ada file bernama udpsync.c. Kita klik, kemudian kita open dan kita compile. Kemudian kita create. Nah, untuk sync kita hanya gunakan satu sync node, kemudian kita add modes. Nah, sync dengan ID 1 ini adalah sync node. Dan kita view, kita tampilkan node type. Nah, node dengan warna hijau dan ID 1 adalah sync node. Kemudian yang kedua kita akan membuat sensor node. Kita kembali pilih modes, kemudian add modes, dan create new mode type, kemudian sky mode. Sini kita masukkan namanya sender. Kemudian kita browse untuk Contiki proses. Adapun sender juga terletak di folder Contiki, examples, kemudian IPv6, kemudian RPL collect. Adapun nama filenya adalah udpsender.c. Open. Kemudian kita compile. Kemudian kita create. Nah, untuk sender, di sini saya akan menggunakan 10 sender. 10 sensor akan nanti. Ini kita add modes. Di sini dapat dilihat posisinya sudah random. Namun kita atur supaya posisinya ini bisa dijangkau oleh sync node. Ya. Namun kita sisakan salah satunya. Di sini sync dengan ID 10 yang nantinya akan kita lihat bagaimana apabila sensor node ini berada di luar jangkauan
sync node. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh sensor node bila dia berada di luar jangkauan sync node. Nah, selanjutnya kita akan melakukan collect view untuk melihat data-data dari sync node ini. Kita klik kanan, sync node, kemudian move ke source ke 1, kemudian kita collect view. Collect view. Nah, di sini dapat dilihat sensor data collect with key. Di sini kita start collect. Dilihat koleksinya sudah berjalan. Setelah itu kita send comment notes. Oke. Setelah itu kita akan beralih ke simulation control. Ini kita start untuk melihat sensor akan berjalan atau berkomunikasi. Nah, adapun untuk kecepatan simulasi itu kita bisa atur di speed limit. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan. Ini kita coba 100%. Dapat dilihat di mode output akan menampilkan output dari mode. Simulasinya sudah mulai berjalan. Dapat dilihat sensor node 2 sudah mengirim data ke sync node. Walaupun yang sensor lainnya juga mulai mengirim data. Kita perhatikan sensor yang nomor 10 ini. Nah, di sini dapat dilihat tadi sensor dengan ID 10 dia terlebih dahulu melompat ke sensor node 8. Kemudian dia terhubung ke sensor node 1 atau dia menuju ke sensor 7 kemudian ke sensor node sync node. Jadi apabila sebuah sensor berada di luar jangkauan sync node, dia akan mencari jalur untuk hubung ke sync node, apakah itu menuju ke ID 7 atau ke ID 8. Kita akan melihat beberapa data yang akan ditampilkan. Di sini dapat lihat beberapa data yang akan kita lihat mulai dari sensor. Di sensor ada beberapa data mulai dari rata-rata temperatur dari tiap node. Lihat di sini sekitaran 600 derajat Celcius. Di penggunaan network. Nah, di sini dapat dilihat penerimaan paket dari tiap node. Yang paling tinggi adalah node 6, node 9, dan node 11 yang menerima paket sebanyak 14 paket. Kemudian untuk network hops-nya dapat dilihat di sini. Node 10 memiliki network hops 2 karena dia terlebih dahulu harus melompat ke sensor node yang berada dalam jangkauan sync node, kemudian dia bisa terhubung ke sync node. Jadi dia 2 kali melakukan komunikasi. Kemudian di power dapat dilihat rata-rata konsumsi power dari tiap node. Di sini konsumsi power tertinggi digunakan oleh node 5. Kemudian radio data cycle dengan penggunaan tertingginya adalah di node 10. Kemudian di node info dapat lihat beberapa info mulai dari penerimaan paket, kemudian dubs, kemudian loss, ops, kemudian break. Di sini juga dapat dilihat opsi dari 10 itu ada 2. Dan juga dapat lihat penggunaan CPU power.
Kemudian di sini juga dapat next interpacket time dan lain-lain. Kemudian di serial control di sini ada beberapa info terkait SIGNOT mulai dari MAC address, IPv6 address dan yang lain. Kemudian di node control di sensor map di sini dapat lihat node 10 ini dia harus terhubung ke node 7 terlebih dahulu sebelum terhubung ke SIGNOT. Adapun sensor node yang lainnya dia langsung terhubung ke SIGNOT karena berada dalam jangkauan SIGNOT. Adapun network graph di sini grafiknya bergerak sesuai dengan pergerakan dari komunikasi tiap sensor node ke SIGNOT. Jadi mungkin itu penggunaan aplikasi Contiki untuk simulasi wireless sensor network. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.